Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak. Bersama saya, M. Rahman Hakim, akan menyampaikan review materi tentang isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu strategis kontemporer merupakan suatu peristiwa sampai saat ini dan memiliki pengaruh. Berikut beberapa isu strategis kontemporer yang ada di Indonesia. Korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri dengan cara menyelewengkan penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindak korupsi dipengaruhi beberapa sebab antara lain. Sikap tamak. Moral yang lemah untuk menahan godaan-godaan sekitar. Gaya hidup yang tidak seimbang. Kemudian kepentingan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkoba merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu obat yang bersifat adiktif yang menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan. Golongan 2 untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan 3 untuk pengobatan dan berpotensi ringan terhadap ketergantungan. Psikotropika. Zat atau obat yang berpengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mental. Psikotropika dibedakan ke dalam 4 golongan. Golongan 1 hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan mengakibatkan ketergantungan yang tinggi. Golongan 3 berkhasiat pengobatan dengan ketergantungan sedang. Golongan 4 berkhasiat untuk pengobatan dengan potensi ketergantungan yang ringan. Zat adiktif lainnya. Zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Contohnya tembakau. Terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah penggunaan tindak penyerangan kekerasan terencana yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Radikalisme adalah cara pandang yang ekstrim untuk menentang dan menuntut perubahan terhadap suatu politik. Pencucian uang. Pencucian uang disebut juga pemutihan uang, yang merupakan pemurnian harta yang diperoleh melalui kejahatan, seolah-olah didapat dari usaha yang halal. Perang proksi. Perang proksi atau adalah sebuah peperangan antar 2 kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari kontak secara langsung. Perang proksi menjadi perang yang cukup berbahaya karena tidak mengetahui musuh yang akan melakukan penyerangan. Kejahatan mass communication. Cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya. Hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum. Hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong, baik dari segi sumber maupun isi. Sikap ASN dalam menghadapi isu dan perubahan isu kontemporer di negara Republik Indonesia. Menghadapi isu yang berkembang, ASN harus mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam isu-isu tersebut dengan cara menolak dan menghindari pengaruh buruk dari isu yang berkembang. Sebagai agen perubahan, kita harus bisa menjadi solusi yang terhadap masalah di sekitar kita. Sikap ASN terhadap beberapa isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik harus dipahami dan diwaspadai serta menunjukkan sikap perlawanan
terhadap isu-isu tersebut. Teknik menapis isu dengan USG. USG merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu apabila tidak segera diselesaikan. Analisis isu teknik USG di kelas 2 UPTD SD Negeri 03 Sungai Nanyang. Berdasarkan total skala pada teknik tepisan isu USG, menunjukkan bahwa isu rendahnya kesadaran peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan merupakan masalah yang prioritas untuk diselesaikan. Isu kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan diangkat karena sangat mendesak dan serius untuk ditangani agar proses belajar mengajar di kelas 2 SD Negeri 03 Sungai Nanyang berjalan dengan lancar didukung suasana lingkungan kelas yang bersih. Sekian review materi dari saya, semoga bermanfaat. Salam berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.